Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Arti Rahman, NIM 4411979, ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Kalimantan Timur. Studi kasus kewenangan pengelolaan kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. Yang pertama, kita masuk ke abstrak. Dalam abstrak yaitu pengelolaan sumber daya alam menjadi perhatian masyarakat setempat dan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh kerusakan yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab selama ini. Itulah peran pemerintah provinsi dalam mengatur dan mengkoordinasikan semua aspek terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut. Posisi strategis Kalimantan Timur sebagai kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam tersebut menjadi titik sentral dari berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Penekanan otonomi daerah di tingkat kabupaten atau kota memiliki menjadi kendala utama bagi pemerintah provinsi dalam melaksanakannya, yaitu fungsi pengendalian pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari makalah ini adalah Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut menjadi modal dasar dalam mengelola dan membangun daerahnya. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengelola sumber daya alam tersebut terdapat beberapa persoalan yang menjadi dinamika dalam pelaksanaan pemerintahan. Persoalan sumber daya alam yang menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan implementasi otonomi daerah. Betapa tidak kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut akan memberikan dampak bagi pengelolaan keuangan daerah. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur menjadi hal strategis ketika mampu dikelola dan dikembangkan secara maksimal dalam menunjang roda pemerintahan dan pembangunan wilayah tersebut. Lalu, dalam rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, maka dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut ini. Yang pertama, bagaimana konsep otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua adalah bagaimana kondisi sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur. Dan terakhir, bagaimana kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tingkat perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Lalu tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui konsep otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kewenangan pemerintah provinsi di Kalimantan Timur pada tingkat perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Lalu kita masuk ke bab pembahasan, yaitu bab 2. Yang pertama yaitu konsep otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Kalimantan Timur. Pengelolaan sumber daya alam di era otonomi daerah menjadi salah satu perhatian dari birokrasi dan akademisi. Hal tersebut disebabkan karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai dampak dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan telah dirasakan masyarakat secara umum. Akibat kerusakan lingkungan tersebut, terlihat bencana alam seperti longsor, banjir, dan perubahan iklim semakin terasa dampaknya. Selanjutnya, kondisi sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah. Hal ini tidak saja pada potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan, akan tetapi lebih dari itu, di mana semua sumber daya yang ada tersedia. Potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur meliputi subsektor kehutanan, pertanian, perkebunan, pesisir, dan kelautan, serta pertambangan berupa gas, minyak bumi, dan mineral, bahan galian logam, dan industri bangunan. Berikutnya yaitu kewenangan pemerintah provinsi di Kalimantan Timur pada tingkat perhutanan. Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kawasan hutan yang luas. Berdasarkan data tahun 2006, luas kawasan hutan yang ada sekitar 21.146.648 hektar, terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta hutan pendidikan atau penelitian. Berikutnya yaitu kewenangan pemerintah provinsi di Kalimantan Timur pada tingkat pertambangan. Sektor pertambangan sebagai salah satu sektor unggulan dalam pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Timur perlu untuk mendapatkan perhatian serius. Hal ini terkait dengan dampak yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan tersebut. Kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur mencakup pertambangan migas dan non-migas. Dari jenis kegiatan itu, minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan perekonomian Kalimantan Timur dan Indonesia pada umumnya. Selanjutnya kita masuk ke pengelolaan bagian perkebunan. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang mempunyai prospek pada pengembangan sektor perkebunan. Tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kalimantan Timur antara lain karet, kopi, kelapa, lada, cengkeh, coklat, kelapa sawit, dan yang lainnya.
pembudidayaan tanaman perkebunan termasuk di dalamnya perkebunan besar pemerintah, perkebunan besar swasta, dan perkebunan rakyat. Dalam pengelolaan perkebunan, supaya bisa berjalan dengan maksimal, diperlukan beberapa kewenangan yang bisa memayunginya. Dan yang terakhir, di bagian penutupan terdiri dari kesimpulan dan saran. Adapun berdasarkan pembahasan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah lemahnya posisi pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur disebabkan lemahnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Pengelolaan sumber daya alam merupakan urusan pilihan yang mengakibatkan sektor tersebut tidak mendapatkan perhatian yang lebih besar jika dibandingkan 16 kewenangan wajib yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam lebih bertumpu di kabupaten atau kota sebagai urusan wajib dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini menyebabkan lemahnya posisi tawar pemerintah provinsi terhadap pemerintah kabupaten atau kota dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Dan yang terakhir adalah pemerintah di level provinsi berupaya untuk mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam melalui revisi undang-undang pemerintah daerah dan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam di level provinsi. Yang terakhir yaitu saran. Saran yang dapat diambil untuk kasus yang ada dalam makalah ini adalah yang pertama, perlu adanya perubahan terbatas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, khususnya pasal 13 yang mengatur pembagian urusan pemerintahan yang terkait dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam seharusnya dimasukkan menjadi urusan wajib pemerintah provinsi. Hal tersebut dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah provinsi. Yang kedua, untuk memperhatikan potensi sumber daya alam yang khas di suatu daerah seperti potensi hutan, tambang, dan perkebunan, sehingga kewenangan pengelolaan yang diberikan nantinya tepat sasaran dan mampu menghindari konflik kepentingan di dalamnya. Terakhir, perlu adanya kewenangan yang lebih tegas atau nyata pada pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah, khususnya dalam pemberian izin dan penentuan wilayah pengelolaan yang melewati batas administratif di tingkat kabupaten atau kota. Sementara kabupaten atau kota hanya pada posisi pelaksanaan teknis dalam hal pelaksanaan dan pengawasannya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.